Selamat berjumpa dalam pembelajaran matematika dengan indikator pencapaian kompetensi tentang OGIP. OGIP adalah merupakan tabel distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari dan dapat digambarkan menjadi diagram. Caranya adalah dengan menempatkan nilai-nilai tepi kelas pada sumbu mendatar, yaitu sumbu X, dan nilai-nilai frekuensi kumulatif pada sumbu tegak, yaitu sumbu Y. Jika titik-titik yang diperoleh yaitu merupakan pasangan nilai tepi kelas dengan nilai frekuensi kumulatif, maka dapat dihubungkan dengan kurva mulus. Maka kurva mulus tersebut akan diperoleh menjadi kurva frekuensi kumulatif. Kurva frekuensi kumulatif tersebut disebut dengan OGIP. Ada dua jenis OGIP, yaitu yang pertama OGIP positif dan OGIP negatif. Untuk memahami tentang OGIP, baiklah akan dibahas satu demi satu. Yang pertama adalah tentang OGIP positif. OGIP positif adalah kurva frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas pada kelas interval. Sebagai ilustrasi, diperhatikan kembali tabel distribusi frekuensi kumulatif. Di sini ada tabel distribusi kumulatif kurang dari. Dari tabel tersebut didapat seperti tadi disampaikan bahwasanya untuk yang sumbu tegak itu sumbu X itu adalah frekuensi kumulatif. Di sini ada frekuensi kumulatifnya. Kemudian untuk yang sumbu mendatar itu adalah tepi. Kemudian di sini adalah tepi atas dari tabel divisi frekuensi ini, yaitu tepi atas dari masing-masing kelas. Nah, apabila dari tepi dan frekuensi ini digabungkan, maka menjadi sebuah koordinat. Itu kita gabungkan dari tepi atas untuk kelas yang pertama, kemudian untuk tepi atas kelas yang pertama itu frekuensi kumulatifnya adalah 5. Maka di sini adalah titik koordinat 55,5 dengan 5. Selanjutnya titik yang kedua yaitu tepi atas kelas yang kedua yaitu 64,5 dengan frekuensi kumulatifnya adalah 15. Maka titik di sini adalah titik temu antara tepi atas yaitu 64,5 dengan frekuensi kumulatif. Selanjutnya yang ketiga yaitu tepi atas untuk kelas yang ketiga yaitu 73,5 dan frekuensi kumulatifnya adalah 28. Maka titik di sini adalah titik koordinat 73,5 dan 28 untuk frekuensi kumulatifnya. Selanjutnya titik pada tepi atas 82,5 dengan pada 82,5 frekuensi kumulatifnya adalah 47. Maka di sini titik temu atau koordinat 82,5 dengan 47. Selanjutnya yang kelima, itu kelas yang kelima yaitu tepi atasnya adalah 91,5. Kemudian frekuensi kumulatifnya adalah 56. Maka titik di sini adalah merupakan titik koordinat 91,5 dengan frekuensi kumulatifnya adalah 56. Dan yang terakhir tepi atas kelas yang keenam yaitu 100,5, kemudian frekuensi kumulatifnya 60. Maka titik yang didapat adalah 100,5 dengan frekuensi kumulatif 60. Sehingga dari titik-titik ini kalau kita gabungkan, kita tarik garis,
yaitu merupakan kita tarik garis kurva berbentuk kurva, maka ini akan diperoleh ogib positif. Nah, jadi ogib positif ya dimulai dari, nah di sini ada 46,5, ini adalah tepi kelas bawah pada kelas yang pertama. Nah, padahal tadi disampaikan bahwa ini adalah tepi atas. Nah, sehingga dari sini walaupun ada tepi kelas bawah yang kelas pertama, ini juga merupakan tepi atas kelas sebelumnya yaitu kelas ke-0. Maka dengan frekuensinya yaitu 0, frekuensi kumulatifnya. Ini adalah ogib positif. Selanjutnya yang kedua adalah ogib negatif. Ogib negatif diperoleh dari kurva frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah pada kelas interval. Sebagai ilustrasi ditampilkan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, dari sini akan dibuat sebuah ogib negatif. Nah, di mana di sini ada frekuensi, kemudian ini adalah tepi bawah masing-masing kelas, kemudian di sini ada frekuensi kumulatifnya. Nah, lihat pada gambar bahwasanya seperti pada grafik sebelumnya, untuk yang mendatar atau sumbu X-nya adalah tepi. Nah, pada ogib negatif berarti sini adalah tepi bawah. Ya, ini adalah tepi bawah dari masing-masing kelas untuk mendatar. Kemudian yang tegak lurus, yang tegak atau sumbu Y itu adalah frekuensi kumulatif. Berbekal dari tabel distribusi frekuensi yang ada dari samping ini, maka akan dihubungkan sebuah garis yang nanti akan bertemu di suatu titik, yang mana titik koordinat itu merupakan tepi bawah masing-masing kelas dengan frekuensi kumulatif. Yang pertama adalah 46,5. 46,5 adalah tepi bawah kelas pertama. Tepi bawah kelas pertama. Nah, dengan frekuensi kumulatif adalah 60. Maka di sini adalah koordinat 46,5 dengan 60. Selanjutnya yang kedua, yaitu 55,5 tepi atas kelas yang kedua, tepi bawah kelas yang kedua yaitu 55,5 dengan frekuensi kumulatifnya adalah 55. Maka di sini titik ini adalah merupakan koordinat tepi bawah kelas yang kedua dengan frekuensi kumulatifnya ada 55,5. Selanjutnya yang ketiga 64,5 adalah tepi bawah kelas yang ketiga. Nah, dengan frekuensi kumulatif adalah 45. Nah, maka di sini titiknya adalah titik 64,5 dengan 45. Selanjutnya yang keempat yaitu tepi bawah kelas yang keempat yaitu 73,5. Pada frekuensi kumulatifnya adalah 32. Maka titik yang temunya adalah koordinatnya adalah 73,5 dan 32. Kemudian yang kelima, pada kelas yang kelima yaitu tepi bawah kelas yang kelima yaitu 82,5 dengan frekuensi kumulatifnya adalah 13. Maka titik di sini koordinatnya adalah 82,5 dengan 13. Selanjutnya tepi bawah kelas yang kelima itu adalah 91,5 dengan frekuensi kumulatifnya adalah 4. Maka koordinatnya di sini adalah 91,5 dengan frekuensi kumulatif 4. Kemudian di sini adalah tepi bawah kelas selanjutnya. Walaupun di sini tidak ada kelas, tapi ada kelas selanjutnya dan merupakan juga
dia tepi atas kelas yang ke-6, kelas yang terakhir. Maka di sini adalah koordinatnya adalah 100,5 dan 0 karena di sini prediksi kumulatifnya ada. Maka kalau kita tarik kurva, maka akan diperoleh kurva yang berwarna merah ini yang dinamakan dengan ogib negatif. Adalah ogib negatif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi lebih dari tepi bawah. Untuk memahami tentang ogib positif, buatlah daftar distribusi frekuensi dari ogib positif berikut. Disajikan ogib positif ketahui bahwa ogib positif itu merupakan kurva kumulatif kurang dari tepi atas. Berarti sini 46,5, 51,5, 56,5, 61,5 dan 66,5 serta 71,5 dan 76,5 ini adalah tepi atas dari masing-masing kelas. Sehingga dari sini dapat diketahui seperti tadi sampaikan bahwa ogib positif adalah kurva frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas pada kelas interval. Sehingga 41,5 itu adalah tepi atas kelas sebelumnya, yaitu kelas yang ke-0 berarti dari sini. Kemudian atau tepi bawah kelas yang pertama. Tepi bawah kelas yang pertama itu adalah 41,5. Kemudian 41,5 ditambah 0,5 itu sama dengan 42. Jadi 41,5 ditambah 0,5 sama dengan 42. Ini menjadi ujung bawah kelas pertama. Jadi ujung bawah kelas pertama. Lihat bahwa 41,5 itu adalah tepi bawah kelas pertama atau tepi atas kelas sebelumnya, berarti kelas yang ke-0. Kemudian 46,5 dikurang 0,5 sama dengan 46 menjadi ujung atas kelas yang pertama. Bahwa 46,5 ini adalah tepi atas kelas yang pertama. Tepi atas dikurang 0,5 menjadi ujung atas. Sehingga dari sini dapat kita lihat bahwa untuk 42 ini tepi atas tepi bawah untuk yang 42 ini merupakan ujung bawah kelas yang pertama. Sekali lagi 42 ini merupakan ujung bawah kelas yang pertama. Kemudian 46 ini adalah ujung atas kelas yang pertama. Jadi 42 ini merupakan ujung bawah kelas yang pertama, 42 merupakan ujung atas kelas yang pertama. Ujung atas juga bisa disebut dengan batas atas, boleh juga. Kemudian selanjutnya kita akan dicari panjang kelas atau interval panjang kelas. Untuk mengetahui panjang kelas itu didapat dari tepi atas dikurang tepi bawah. Berarti tepi atasnya adalah 46,5, tepi bawahnya adalah 41,5. Jadi 46,5 dikurang 41,5 sama dengan 5. Jadi panjang kelas untuk intervalnya sama dengan 5. Sehingga dari sini untuk mencari kelas yang kedua, untuk mencari ujung bawah kelas yang kedua, ya tinggal menambahkan 5. Jadi 42 tambah 5 menjadi 47. Atau setelah ujung atas pada kelas pertama maka jadi ujung bawah kelas yang kedua jadi 47. Kemudian dengan panjang kelas atau intervalnya adalah 5 maka jadi 51 itu ujung atas atau batas atas kelas yang kedua. Begitu juga selanjutnya tinggal menambahkan 5 dari masing-masing ujung kelas. Ya, maka diperoleh 52 sampai dengan 56, 57 sampai dengan 61, kemudian 62 sampai dengan 66, kemudian kelas yang ke-6 67 sampai dengan 71. Kelas yang ke-7 yang terakhir 72 sampai dengan 7. Nah,
Ingat bahwa kita akan mencari tabel, membuat tabel dari oki positif ini, dari oki positif. Maka yang diketahui adalah frekuensi kumulatif kurang dari, karena oki positif itu diperoleh dari semua nilai amatan yang kurang dari tepi atas. Maka yang kurang dari tepi atas kelas yang pertama itu 46,5. Yang kurang dari 46,5 ada berapa? Ada 4. Nah, di sini kurang dari 46,5 ada 4. Kurang dari 51,5 ada 12. Kumulatifnya ada 12. Kurang dari 56,5 yaitu kelas yang ketiga. Yang 56,5 yaitu 24. Kemudian yang kurang dari 61,5 pada kelas keempat, yaitu kurang dari 61,5 ada 41. Nah, koordinatnya ada koordinat 41 dengan 61. Yang kurang dari 66,5 yaitu ada 55, kumulatifnya 55. Kemudian kurang dari 71,5 itu pada kelas yang keempat, yaitu ada 55. Kemudian kurang dari 76,5 yaitu kelas yang ketujuh, yaitu 70. Jadi jumlah data, banyaknya data adalah 70 dari tabel distribusi frekuensi yang dibuat dari oki positif berikut. Kemudian dari tabel distribusi frekuensi yang terpenting adalah kelas interval dengan frekuensi. Setelah tahu frekuensi kumulatif, maka kita akan tahu frekuensinya dari masing-masing kelas. Frekuensi kelas yang pertama yaitu dari 46 sampai dengan 45 ada berapa? Yaitu ada 4. Jadi frekuensi kelas yang pertama ada 4. Frekuensi kelas yang kedua yaitu 47 sampai dengan 51 ada berapa? Yaitu tinggal 12 dikurang 4 ada 8. Kemudian frekuensi kelas yang ketiga, frekuensi kelas 3 yaitu tinggal 24 dikurang 12 ada 12. Frekuensi untuk kelas yang keempat yaitu dari 51 sampai dengan 61, ya tinggal kita lihat 41 dikurang 24 kan sama dengan 17. Frekuensi kelas yang ke-5 yaitu 55 dikurang 41 dan 14. Kemudian frekuensi kelas yang ke-6 64 dikurang 5 kan sama dengan 9. Kemudian frekuensi kelas yang terakhir yaitu kelas ke-7 70 dikurang 64. Jadi adalah tabel distribusi frekuensi yang dibuat dari oki positif. Jadi untuk tabel yang kita sajikan di sini tinggal untuk frekuensi kumulatifnya tinggal menghilangkan, maka jadi kelas interval dengan frekuensi. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.